dengan seterang benderang apa adanya, dan ya alhamdulillah berjalan lancar. Saya punya keyakinan betul bahwa di sini Mabes Polri akan benar-benar menangani kasus ini sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ada berapa pertanyaan, Mas Luki? Pertanyaan tadi itu ada lebih dari 10, dan saya juga menyampaikan bukti baru. Apa ini menjadi bukti atau bukan ya? Jadi saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini suratnya nanti bisa dilihat. Surat dari Ruqyah Hakim Center pada saat itu saya meminta Ketua LHC Pak Carmadi, orangnya juga ada di atas, untuk menyurati Pondok Pesantren Al Zaitun karena saya ingin bertemu, ingin silaturahmi. Ini suratnya tertanggal Jumat 29 Juli 2022. Jadi ini membuktikan bahwa yang beredar video-video itu adalah memang tahun lalu. Saya mengatakan bahwa itu tahun lalu. Dan tahun lalu saya minta ketemu saya tunjukkan kepada yang terhormat Syekh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tanggalnya Jumat 29 Juli 2022. Hari yang saya kehendaki waktu itu saya meminta hari itu dan pada jam 17.50 untuk bisa melaksanakan sholat maghrib bersama, silaturahmi dengan pengurus, dan sholat isya. Itu yang saya rencanakan pada saat itu, tapi direspon oleh pihak Al Zaitun datangnya siang saja. Jadi pertemuan pada saat itu siang hari Jumat 29 Juli, jadi setelah Jumatan lah baru saya datang ke situ. Terus setelah serentetan kegiatan yang saya lakukan di situ, pas ketika mau pulang diundang lagi tuh untuk besok datang. Yang beredar video yang saya pakai jas dan peci itu tanggal 30. Tadi saya juga menceritakan bahwa jas dan peci yang saya pakai itu adalah pemberian daripada Al Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang. Maka saya pun siap ini kalau memang itu menjadi barang bukti untuk diserahkan ke sini, mungkin bisa akan ada pemanggilan kembali gitu. Saya kembali untuk menyerahkan jas dan peci, dan bukti-bukti lain yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya nanti memang penyidik menginginkan menghendaki untuk ada bukti-bukti lain yang perlu saya serahkan, akan saya serahkan. Berarti kapasitas yang waktu itu mengajukan itu sebagai pribadi atau sebagai wakil bupati? Ya, saya memiliki jabatan wakil bupati pada saat itu. Tapi saya katakan bahwa yang ingin ketemu waktu itu adalah saya selaku dari Ruqyah Hakim Center. Jadi pribadi, tapi tetap jabatannya kan melekat. Jadi ya sudah saya terangkan bahwa pada hari itu adalah tahun lalu, dan video tentang sholat berjamaah Idul Fitri yang softnya bercampur itu saya tidak ada di situ. Jadi yang penting saya sudah sampaikan pertanyaan bahwa ketika sholat berjamaah saya tidak di situ karena saya tidak sholat Jumat di situ, dan saya tidak sholat di Masjid Rahmatan lil Alamin, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Jadi saya tidak pernah melakukan ibadah sholat di masjid itu dengan saf yang bercampur. Tapi ketika ada video yang menyanyikan Salam itu, ya itu tanggal 30 Juli 2022. Setelah datang itu ada komunikasi lebih lanjut kan dengan Pak Gumilang ataupun pihak Al Zaitun? Setelah tanggal 30 Juli 2022 ada komunikasi, saling bertegur sapa, lalu diajak untuk kapan bisa sholat Jumat ke sana, yang belum kan rencana kan waktu hari Jumat itu kan setelah sholat Jumat baru saya datang.
Jadi ditanya kapan kira-kira bisa sholat Jumat di situ lagi, bukan lagi akan sholat Jumat di situ. Saya memang belum ketemu, tapi kalau percakapan ada percakapan, tapi kalau pertemuan tidak ada pertemuan. Terakhir. Jadi 2 hari pertama dan terakhir itu. Jadi berturut-turut tanggal 29 dan tanggal 30. Cukup dijelaskan oleh kepolisian bahwa kemanggilan bahwa saat mana ulang tahun Panji Gumilang atau Iya. Kaitannya dengan ini kan untuk materi ini kan untuk pembuktian daripada barang bukti yang sudah disita oleh kepolisian Iya. ada penodaan agama. Iya. Adakah yang ditanya pihak kepolisian terkait titik mana yang dinilai penodaan agama? Ada beberapa video-video yang saya saksikan, lalu ditanyalah pendapat saya. Ya, pendapat saya berpendapat berdasarkan pengetahuan saya, kapasitas keilmuan saya, dan saya tidak bisa juga memberikan penghakiman benar atau salah, tapi berdasarkan pengetahuan saya itu adalah satu hal yang berbeda, tidak seperti azas kelaziman yang selama ini saya ketahui. Terkait dengan statement-statement Pak Panji Gumilang, ya saya rasa itu nanti mesti duduk bersama dengan, menurut saya, dengan MUI. Kaitannya tentang agama, maka kita tanya sama para ahli agama berdasarkan dalil-dalil akli maupun nakli kan gitu. Sehingga saya tidak bisa berfatwa, saya hanya bisa berpendapat kan gitu. Selain ucapan salam Sayyidina, Iya. ada ucapan, ada perkataan lain yang dinilai melakukan penodaan agama pada saat ulang tahun. Pada saat itu saya tidak memperhatikan lagi statement-statement Pak Panji Gumilang ya, karena ya itu sudah lupa atau sudah lama. Tapi kalau misalnya ditunjukkan video-video tadi kepada saya dan saya mengingatnya kembali, ada beberapa video yang menurut saya ya itu tadi, ini menurut saya pribadi membuat saya kebingungan dalam menafsirkan ini seperti apa. Tapi apakah saya menerapkan hal-hal seperti itu? Tidak, karena saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjudge, menghakimi itu benar atau salah, karena bukan ranahnya kan. Tapi kalau ditanya bagaimana menurut Anda, menurut saya ini berbeda, dan ini saya pun tidak akan mau melakukan hal seperti ini, dan saya tidak pernah melakukannya, kecuali yang terjadi ketika diajarkan salam yang selain bukan assalamualaikum, karena pada saat itu memang itu spontan dan memang saya tidak bisa menilai saat itu kecuali sambil mengalami kan, kecuali kalau sudah lihat baru saya bisa menilai. Ini kan belum, saya sambil berdiri dan diajarkan salam. Yang mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar se-Indonesia, profesor, doktor, sehingga ya saya ngikutin saja sambil saya mengingat-ingat apakah pernah saya selama belajar agama Islam selama ini seperti ini. Saya ingat-ingat tidak pernah, dan itu mungkin proses mengingat-ingat di wajah saya terpancar dari ekspresi yang waktu itu bahkan saya tidak sadar seperti itu. Tapi yang saya sampaikan ke para penyidik bahwa sholat yang saksi bercampur saya tidak pernah ada di situ, dan bahkan tentang persiapan kan seolah-olah siap saya dengan peci dan jas itu. Saya bilang bahwa itu saya datang dengan kemeja biasa, jadi tidak prepare, saya tidak siap tidak tahu dengan akan adanya acara di masjid yang segitu besar, dengan bukti bahwa saya datang tuh pakai kemeja biasa, sehingga dipinjamin jas dan peci itu. Maka saya bilang kalau memang itu mau, saya bisa siapkan Pak pecinya sama jasnya.